yang akan kamu alami di 1 minggu ke depan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading yang akan kamu alami di 1 minggu ke depan. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi untuk kamu di 1 minggu ke depan. Nah, kita akan coba untuk lihat seperti apa yang terjadi. Posisi yang pertama untuk diri kamu di 1 minggu ke depan memang ada potensi yang cukup bagus ya, terkait dengan beberapa rezeki-rezeki yang akan berdatangan. Memang kalau dikatakan apakah ada masalah, iya. Secara person, kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang akan berdatangan. Tetapi di sini kamu juga nggak usah khawatir, karena sepertinya walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang berdatangan, tapi itu juga tidak menutup jalur rezeki yang ada dalam diri kamu. Dan di sini ada 3 kartu yang memang inilah representasi yang akan terjadi untuk kamu di 1 minggu ke depan. Kabar baik dulu. Di poin pertama, di 1 minggu ke depan, untuk kamu yang beruntung menemukan video ini, sepertinya kamu juga akan bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi yang baik yang akan muncul di dalam diri kamu. Memang kalau bisa dikatakan apakah ada masalah? Iya. Secara personal, kamu pun juga akan merasakan ada beberapa kemungkinan permasalahan yang terjadi secara pengeluaran. Ada pengeluaran inilah, ada pengeluaran itu, dan juga ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Karena apa? Walaupun memang ada pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, tapi di sini setidaknya kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa energi yang baik secara finansial. Sehingga apa? Di 7 hari ke depan memang ada pengeluaran, tapi kamu juga harus bersyukur sudah mulai merasakan adanya situasi yang baik terkait dengan posisi finansial kamu. Sehingga memang saya rasa kamu juga di 7 hari ke depan, 1 minggu lagi akan ada beberapa rezeki-rezeki yang baik. Dan kemudian bagaimana dengan posisi kewajiban dan juga tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu? Kalau kita berbicara soal posisi kewajiban, kita berbicara soal posisi tanggung jawab, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga terkait dengan kondisi yang kamu alami saat ini. Memang kalau kita bicara soal hutang, belum seutuhnya terselesaikan, belum seutuhnya bisa tuntas. Sehingga di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya tolonglah dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan pengeluaran kamu. Upayakan kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan finansial yang terus membaik. Dan kemudian dalam kondisi yang berikutnya adalah hati-hati juga, walaupun memang juga ada rezeki yang bagus di seminggu ke depan, tapi di sini kamu juga harus waspada. Ada saja beberapa orang yang selalu mencari permasalahan dengan kamu. Sehingga di sini kamu juga saya wanti-wanti untuk lebih aware, saya wanti-wanti untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada di sekitar kamu. Upayakan kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, lebih tenang dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di sekitar kamu. Nggak boleh ada emosi-emosi yang berlebihan, nggak boleh ada emosi-emosi yang terlalu meluap-luap di dalam diri kamu. Karena apa? Ketika ada emosi yang terlalu meluap-luap, tentu ini juga nanti malah akan menimbulkan beberapa keadaan yang nggak bagus di dalam diri kamu. Orang-orang di sekitar kamu memang juga masih akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang ada, dan bahkan bukan tidak mungkin ada beberapa omongan orang yang membuat kamu itu sakit hati di 1 minggu ke depan. Jadi ya tolonglah dalam menyikapi situasi saat ini kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih aware, harus betul-betul bisa untuk lebih berhati-hati dengan posisi yang terjadi
Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga harus bisa untuk mencermati situasi-situasi yang baik di dalam posisi diri kamu. Bersyukur kamu di seminggu ke depan masih mampu untuk mengendalikan emosi kamu dengan baik. Sehingga dengan kau bisa untuk mengendalikan emosi kamu dengan baik, tentu ini juga nanti akan menghadirkan situasi yang positif untuk diri kamu. Jadi ya ketika ada orang yang menyakiti perasaan kamu, ada orang yang memberikan permasalahan dengan kamu, kau bisa untuk terus mengendalikan situasi yang baik. Dan kemudian memang di sini kamu juga jangan khawatir. Terkadang memang juga beberapa orang yang menzolimi kamu itu punya tujuan tertentu. Tapi ketika kau punya mental yang kuat, tentu ini juga nanti akan menghadirkan situasi yang cukup bagus untuk diri kamu keseluruhan. Dan memang ada sisi negatif yang akan terjadi di 1 minggu ke depan, yaitu ada saja beberapa orang yang selalu membicarakan kejelekan dan juga membicarakan keburukan yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya kamu juga harus hati-hati. Karena apa? Di 1 minggu ke depan memang ada beberapa orang yang selalu saja membicarakan kejelekan dan juga keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kamu. Tapi ya sudahlah, nggak usah terlalu khawatir. Sekarang ini yang terpenting kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik dan juga sudah mulai merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga untuk kedepannya kamu juga nggak perlu ada ketakutan dan juga tidak perlu ada hal-hal yang harus dicemaskan secara berlebihan. Karena yang terpenting saat ini adalah kamu juga bisa untuk bertemu dengan beberapa hal baik dan juga bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang ada dalam diri kamu. Dan memang juga selama di 1 minggu ke depan, omongan-omongan negatif orang lain ini juga akan terus terjadi. Sehingga di sini kamu juga saya wanti-wanti untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada. Karena kalau kamu tidak waspada, tentu omongan-omongan negatif orang lain ini bisa menjadi penghambat, bisa menjadi penghalang yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan memang dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini kamu juga di 1 minggu ke depan bisa untuk menyikapi situasi yang baik dan juga bisa menyikapi situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ini juga merupakan energi yang bagus dan juga merupakan situasi yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena juga semakin ke sini, setidaknya kamu juga semakin bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa energi-energi yang positif yang kamu rasakan. Jadi ya inilah apa yang terjadi untuk kamu di 1 minggu ke depan. Ada sisi positif tapi ada beberapa sisi negatif yang harus diperhatikan. Kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.